Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Saudara sekalian, yang akan kita bahas kali ini adalah perbandingan dua jenis ibadah harta antara kurban dan zakat. Zakat di sini adalah zakat harta tentunya, bukan zakat fitrah, tapi zakat yang wajib apabila kita sudah mencapai nisab. Saudara sekalian, apabila kita hanya mampu untuk melaksanakan salah satu ibadah tersebut, jika kita harus memilih, kita akan memilih zakat atau kita akan memilih kurban. Ini menjadi suatu pertanyaan yang akan kita bahas sama-sama di sini. Saudara sekalian, yang pertama adalah bagaimana hukum dari kedua ibadah ini. Zakat, apabila kita sudah mencapai nisab, batas wajib, maka hukumnya juga wajib. Berbeda dengan kurban, hukum kurban itu adalah sunat muakkadah, tidak sampai wajib. Kemudian, kalau kita bandingkan besaran harta yang dikeluarkan untuk zakat mal atau zakat harta yang kita dapatkan dengan kurban, besar mana? Menurut hitungan saya, itu masih besar harta yang dikeluarkan untuk berkurban. Kita ambil contoh hitungan seperti ini. Contoh seseorang memiliki penghasilan dalam satu bulan itu adalah 5 juta. Sebagai seorang profesi misalkan, gajinya itu 5 juta. Zakat profesi itu 2,5% dari penghasilan yang didapatkannya. Kalau misalkan 2,5% dari 5 juta, itu adalah kurang lebih di 125.000. Dalam satu tahun itu, kalau dikali 12 bulan itu hanya 1,5 juta. Gaji 5 juta sebulan, setahun itu, wajib zakatnya itu hanya 1,5 juta. Bandingkan dengan kurban di bulan Zulhijjah, kalau kita melaksanakan kurban, 1,5 juta apakah mampu untuk melaksanakan ibadah kurban? Saya rasa tidak. Mungkin akan berkurban sama apa 1,5 juta zaman sekarang. Itu kan patungan kurban sapi saja itu 3,5 juta minimal. Bahkan lebih. Kalau kita kurban sendiri dengan kambing atau domba misalkan, 3,5 juta itu yang kecil. Yang sedang dan gede itu 4-5 juta. Lebih besar. Sementara untuk zakat mal tadi itu adalah 1,5 juta. Sangat kecil sekali, jauh sekali, 2 kali lipat lebih gitu ya perbandingannya. Nah, itu dari harta yang dikeluarkan kita antara zakat dan kurban itu berbeda. Masih lebih besar berkurban. Dan faktanya sekarang kita lihat di masyarakat, orang banyak yang sudah sadar zakat atau banyak yang sudah sadar untuk melaksanakan kurban. Menurut pandangan saya, masih banyak sekali yang sudah sadar untuk melaksanakan kurban, yang hukumnya adalah sunat. Kalau kita cek di lembaga zakat, banyak tidak yang mengeluarkan zakat mal. Itu sangat sedikit sekali. Kebanyakannya itu kalau di lembaga amil zakat yang swasta itu yang harta itu yang masuk itu uang itu adalah jenis ibadah sedekah, infak, itu yang gitu saja. Di luar zakat. Yang mengeluarkan zakat itu masih sangat minim. Dan di sini pertanyaannya apakah pada belum wajib zakat atau belum sadar zakat? Sepertinya menurut saya belum sadar zakat. Kalau yang wajib zakat menurut saya rasa sudah banyak sekali. Tetapi yang zakat masih minim. Tapi lihat di bulan Zulhijjah, orang yang melaksanakan kurban. Hampir di setiap masjid itu ada yang melaksanakan ibadah kurban, saudara sekalian. Sudah bagus antusiasnya. Memang ini bukan sesuatu yang jelek. Ini bagus. Orang sudah sadar untuk berkurban, bagus. Tapi ya tolonglah, jangan dilupakan sesuatu yang wajibnya. Maka bagi orang yang sudah bisa dua-duanya patut disyukuri. Tapi yang kita bahas kali ini adalah yang baru sadar
hanya salah satu saja. Dan dia justru memilih sesuatu yang sunat, yaitu kurban. Sementara wajibnya nggak kepikiran sama sekali, padahal dia sudah wajib untuk zakat. Tapi nggak kepikiran. Sementara hukumnya itu wajib. Yang ini justru yang kita inginkan kurban sunat. Kalau ditanya di masyarakat, jemaah-jemaah pengajian itu, ibu mau berkurban, mau sekali katanya. Mudah-mudahan ada harta untuk berkurban tahun ini. Tapi kalau zakat itu jarang orang yang saya saat ini ingin sekali mengeluarkan zakat karena saya sudah wajib. Jarang-jarang seperti itu. Nah, disinilah saudara sekalian, saatnya kita berpikir ulang sekarang. Kalau kita sudah wajib untuk zakat, maka pilihlah zakat dulu. Karena itu hukumnya wajib. Nah, kalau masih ada hartanya di situ, kita masih diberi rezeki oleh Allah, barulah kita berkurban. Jangan mengambil sesuatu yang sunat, tapi yang wajib ditinggalkan. Nah, ini bagi yang wajib ya, bagi yang sudah nisab untuk melaksanakan zakat. Idealnya sih kita bisa dua-duanya. Kita bisa melaksanakan kurban dan juga zakat atas harta-harta yang kita miliki. Demikianlah saudara sekalian, mudah-mudahan ini menjadi pemikiran bagi Anda dan juga introspeksi bagi diri saya, evaluasi bagi diri saya juga. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa diberi rezeki oleh Allah untuk melaksanakan kedua ibadah tersebut. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.